ada bus dari mana ya? Ini ada via Malala tadi, bus pariwisata. Awas, wow, yes. Menghindarkan ini lubang genangan air. Wes. Ada travel binter dari Pasaman Barat. Yes. Wow, ada Helmi dari Pasaman Barat, Simpang 4 yang arah ke Bukit Tinggi Terminal Lor Kuning. Waduh, jalan. Udah ini nggak tahu rusaknya gimana, udah emang rusak parah ya. Kita udah masuk di Nagari Balingka, di simpang ini Kelok Sikabu. Simpang ya, Kelok Sikabu, bukan simpang. Terus dulu kita juga pernah ambil perjalanan atau suasana perjalanan dari kota Bukit Tinggi ke Malala Barat. Cuman suasananya tentu udah beda yang dulu dengan yang sekarang. Jadi yang dulu rekan-rekan bisa lihat di album playlist, dan sekarang pun juga bisa lihat tentu suasananya udah beda. Dari sini terlihat cuaca cerah, yang mudah-mudahan di Malala nanti juga cerah, karena di kawasan Malala biasanya sering ada kabut yang bisa menghambat perjalanan kita. Terbatas ini jarak pandang kita. Kelok Sikabu, Nagari Balingka, Kecamatan Nampek-Kotu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menjelang Simpang Malala kanan. Dari Bukit Tinggi ke Pariaman via Malala Utara dan Malala Barat kurang lebih 60 kilo, dan Bukit Tinggi Pariaman via Si Cincin kurang lebih 65 kilo. Jadi lebih dekat via Malala Barat ya, jika ke Pariaman kota. Seperti bus Melsi itu ke Pariaman ya. Melsi ada yang ke Kampung Dalam, ada yang Pariaman kota, ada yang ke Sungai Ringging, Suger. Di depan ini oplet angkutan pedesaan ke Nagari Sungai Landia yang warna biru di depan ini. Ke Nagari Sungai Landia ya, ada lubang tuh, makanya ngerem.
Nah, kita bisa masuk kanan seperti ini. Kita masuk kanan ya. Masuk kanan lagi. Tengok dulu ya, karena di sini banyak lubang. Ada kijang di depan kita, Grand Max. Tengok dulu ya, tengok dulu kalau mau ke depan, karena di sini banyak lubang. Nah, masuk. Menjelang Simpang Malala di Nagari Balingka. Di sini udah banyak kebun stroberi. Sebelah kanan stroberi, di sebelah kiri bagian atas stroberi. Stroberi. Hari Minggu kemarin kita ke lintas tengah. Jalan utama lintas tengah Sumatera. Rekan-rekan bisa tengok juga suasana perjalanan kita di lintas tengah Sumatera, tepatnya dari Kili Ranjau mengarah ke batas Provinsi Sumatera Barat, Sungai Rumbai dengan Jambi. Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi. Tepatnya di Nagari Sungai Rumbai. Oh, ada lubang. PBU sebelah kanan, kiri. Dari udah berapa 30 menit udah kita jalan nih. Yes. Pukul 10 lewat. Pukul 10.17. 20 menit. Berarti udah 20 menit kita dari pusat Kota Bukit Tinggi. Target kita 1 jam 30 menit, artinya hingga sampai pukul 11.30 kita udah sampai di lurus arah ke Maninjau ya. Jadi kita belok kiri, lurus tadi ke Maninjau, Lubuk Basung, Pasaman Barat, Ketiku, Bawan, Kinali, Ujung Gading, Air Bangis, Natal, Talu, Sasak, juga ke Panti, dan kita mengarah ke Malala. Semoga tidak kabut di puncak Malala. Ya, target kita sampai di Nagari Gunung Padang Lae pukul 11.30 menit, karena emang hari ini hari Jumat, karena kita tidak bisa melanjutkan ke Pademan. Jadi nanti sampai di Gunung Padang Alai di Kecamatan Limo Koto Timur kita istirahat dan kembali melanjutkan perjalanan mengarah ke Kampung Dalam, Nagari Kampung Dalam di Kecamatan Limo Koto Kampung Dalam, mengarah ke Kota Pariaman selepas Jumat nanti. Jadi kita baru sampai di Simpang Malala mengarah ke Malala Utara. Stroberi kiri kanan. Ya, jauh beda dengan waktu akses Lembah Nai dialihkan ke Malala, jalur Malala ini. Waktu 1 bulan dialihkan ke Malala ini, jalur ini sangat ramai kendaraan, baik itu mobil pribadi, motor, truk-truk muatan berat, serta bus ukuran besar, serta bus antar kota dalam provinsi seperti Sinamar, Arajo, Ayah, Tintin, dan banyak bus-bus lainnya yang melewati jalur ini. Juga bus antar kota antar provinsi seperti antar lintas Sumatera ALS, NPM, trayek Padang Medan, Putra Pelangi, Padang Medan, Satu Nusa, Padang Medan,
dan banyak bus-bus lainnya dan truk. Stroberi kanan. Kanan. Kosong. Stroberi di atas. Nagari Balingka kita tinggalkan dan kita mengarah ke Malala Utara atau ke puncak Malala. Yes, kanan. Jalur Malala ini sangat besar peranannya jika ini akses Bukit Tinggi Padang Via Lemhanai putus total. Sangat besar peranannya karena bisa dialihkan ke sini. Jika nggak ada jalur Malala ini bisa jadi mengarah ke lembah ini Setinjau Laut atau ke ini ke Kelo Ampek Pulampek. Hanya saja Kelo Ampek Pulampek tidak bisa dilewati truk dan bus ukuran besar. Kanan. Pergi. Terlihat puncak Malala ini cerah. Terus ini udah perbatasan ya, perbatasan ini Nagari Balingka dengan Nagari Malala Utara. Jadi Nagari Malala ini ada 4 bagian: Malala Utara, Malala Selatan, Malala Timur, dan Malala Barat. Jadi ada 4 nagari di Kecamatan Malala ini. Jadi yang kita lintasi Nagari Malala Utara dan Malala Barat, Malala Selatan dan Malala Timur mengarah ke ini, ke Si Cincin atau ke Simpang Koto Mambang, atau di kecamatan mengarah ke kecamatan ini Patamuan. Dari sini ke Si Cincin kurang lebih 30 kilo atau makan waktu 1 jaman, nggak sampai ya. Yes, menjelang puncak Malala. Udah banyak ini kebun stroberi di sini. Terus puncak Malala. Jadi nanti ada panorama puncak Malala juga yang akan kita lewati. Malala ini sangat terkenal dengan kulit manis, kulit manis stroberi sebelah kanan. Puncak Malala, Malala Utara. Kita mesti hati-hati juga di sini karena emang
penurunan tajam dan tikungan ini ekstrim. Nah, di sebelah kiri ada jurang. Di sini juga ini sering longsor jika curah hujan tinggi. Ini udah masuk Malala Utara ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Kecamatan Malala ini terdapat 4 nagari. Nagari Malala Utara yang persisnya tepat kita lewati saat ini, Malala Selatan, Malala Timur, dan Malala Barat. Jadi dari Malala Utara ini nantinya kita akan mengarah ke Malala Barat dan akan melintas di Jorong Salimpawang dan Hulu Banda terakhir kalau nggak salah ya. Jorong Hulu Banda di perbatasan Kecamatan Malala dengan Kecamatan Limokoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, ini mobil trayek Bukit Tinggi Malala yang barusan. Truk menghindarkan ini macet di Lembah Nai barangkali, karena di Lembah Nai masih ada pengerjaan jalan, karena jalan belum sempurna diperbaiki. Hanya saja udah bisa dilewati, cuman masih banyak yang belum masih dalam pengerjaan. Jadi Malala Utara ini seperti nagari-nagari lainnya juga terdapat beberapa jorong yang akan kita lewati nanti rekan-rekan. Di saat ini belum terlihat ada rumah warga, cuman nantinya kita akan melintas juga di beberapa jorong di nagari Malala Utara ini, seperti jorong Sigiran, Jorong Salimpawang yang mengarah ke Malala Barat. Selain Jorong Sigiran dan Jorong Salimpawang juga terdapat Jorong Cimpagu. Jadi ada 3 jorong di nagari Malala Utara ini: Jorong Cimpagu, Jorong Sigiran, dan Jorong Salimpawang. Ini rawan longsor nih yang di sebelah kanan, dan di sebelah kiri jurang ya rekan-rekan. Mesti hati-hati, ekstra hati-hati, waspada. Menjelang panorama puncak Malala di Malala Utara. Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Perjalanan dari Kota Bukit Tinggi ke nagari Gunung Padang Alai di Kabupaten Padang Pariaman atau di Kecamatan Limokoto Timur yang berbatasan dengan Malala Barat. Yang posisi Malala Barat arah ke posisi di selepas Malala Utara ini. Di depan di sebelah kiri Gunung Singgalang terlihat tertutup ini kabut, jadi nggak terlihat jelas puncaknya. Wis kanan.
Ya biasanya di jalur ini malam ini sangat kabut nih. Di puncak Melala ini. Jadi jika curah hujan tinggi di jalur ini sebaiknya jangan melewati jalur ini, takutnya longsor. Karena di kawasan ini sepanjang 1 kilo ini di puncak Melala sering longsor nih kalau hujan, khususnya di sebelah kanan ini yang Taban. Ya ini kita udah mulai ada penurunan hingga ke ini, ke Gunung Padangalai. Penurunan dan tanjakan. Tanjakan juga banyak nanti. Misalnya kita akan melintas di beberapa bukit juga. Jadi ada tanjakan mengarah mendaki bukit, juga penurunan hingga sampai di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kita sampai di panorama puncak Melala di depan. Ini biasanya ramai kalau hari Minggu. Sekarang terlihat sepi karena emang hari-hari selain Minggu agak sepi di sini ya, di panorama ini. Puncak Melala panorama. Kita masih lanjut. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di Nagari Malala Utara ini ada 3 jorong, jorong kampung, jorong Cimpago, jorong Sigiran, dan jorong Salimpawang. Dan nantinya kita akan mengarah ke Malala Barat dan juga akan melintas di beberapa jorong, nantinya hingga ke perbatasan Kecamatan Malala dengan Kecamatan Limokoto Timur. Ini malam sepertinya hujan, basah ya, agak lembab aspal. Terus jadi rekan-rekan yang dari Bukit Tinggi mungkin ada baiknya juga jika ke Pariaman melewati Malala ini via Malala Utara dan mengarah ke Malala Barat. Sebagian besar masyarakat hanya tahu jika ke Pariaman via Malala ini melewati Simpang Ketumambang. Sebetulnya ada jalan pintas lagi yang lebih cepat mengarah ke kota Pariaman atau ke Kampung Dalam atau ke Padangalai. Ya, jalan sebesar ini cukup luas ya bagi kita jalan sendirian. Luas, lebar. Nah, sepi. Ramainya ketika Minggu ramai nih jalur ini. Terus yang lebih ramai ini jika akses Bukit Tinggi Padang via Lembah Hanai putus total. Tentunya ini ramai. Terlihat Gunung Singalang lagi tertutup kabut puncaknya.
Ini ada tempat istirahat, makan minum di sebelah kiri. Masih kosong, masih sepi. Pukul 10.30 kita udah di Malala Utara. Berarti udah 30 menit kita ini 30 menit udah masuk di Malala Utara, tepatnya di Jorong Sigiran ya. Ada masjid di sebelah kanan. Jorong Sigiran, Nagari Malala Utara.